Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Fazia dari kelas 10-2. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang bab 1 yaitu berpikir komputasional. Yang pertama ada pencarian. Searching adalah pencarian data dengan menelusuri tempat pencarian data tersebut. Tempat pencarian data tersebut dapat berupa array dalam memori, bisa juga pada file pada external storage. Lalu ada fungsi pencarian data. Searching atau pencarian data sering juga disebut table lookup atau storage and retrieval information. Karena adanya proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer, dan kemudian mungkin fungsi pencarian adalah untuk memvalidasi dan mencocokkan data, ataupun digunakan untuk mencari informasi yang diinginkan dengan cara menyocokkan informasi yang diinginkan dengan informasi yang tersedia. Ketika melakukan suatu pencarian, Anda harus menemukan suatu benda atau objek yang memenuhi kriteria tertentu dari sekumpulan benda atau objek lain. Setelah proses pencarian dilaksanakan, akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu data yang dicari ditemukan atau successful atau tidak ditemukan atau unsuccessful. Dua, ada metode pencarian data. Ada beberapa metode pencarian data, yaitu A. Pencarian statis atau static searching, B. Pencarian dinamis atau dynamic searching, C. Pencarian sequential atau sequential searching, D. Pencarian binary atau binary searching, E. Pencarian internal atau internal searching, F. Pencarian eksternal atau external searching. Selanjutnya ada B atau pengurutan. Penggunaan algoritma sorting sangat memudahkan pengguna untuk melakukan pengurutan data. Pengaplikasian algoritma sorting pada algoritma Python memiliki banyak keuntungan secara garis besarnya. Sorting atau pengurutan adalah suatu proses penyusunan kembali kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Insertion sort adalah metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen data pada posisinya dengan cara melakukan perbandingan. Terdapat beberapa teknik atau algoritma untuk melakukan pengurutan, yaitu sebagai berikut. Yaitu selection sort. Selection sort terbagi menjadi dua, yaitu selection sort metode seleksi dan selection sort ascending. Selection sort metode seleksi. Selection sort dengan metode seleksi dilakukan dengan mencari data terkecil, kemudian menukarkannya dengan data yang digunakan sebagai acuan atau pivot. B. Selection sort ascending. Proses pengurutan dengan menggunakan metode selection sort secara terurut naik diawali dengan mencari data terkecil dari data pertama sampai data terakhir. Kemudian ditukar posisinya dengan data pertama. Selanjutnya ada bubble sort. Algoritma bubble sort cukup populer dan sederhana. Algoritma jenis ini termasuk kategori algoritma comparison sort karena menggunakan perbandingan pada operasi antar elemennya. Prosesnya adalah dilakukan dengan pertukaran data di sebelahnya secara terus-menerus hingga dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau pertukaran. Jika tidak ada perubahan, berarti data sudah terurut. Selanjutnya ada merge sort. Algoritma merge sort biasanya digunakan untuk pengurutan berkas. Prinsip dan metode penggabungan diawali dengan memberikan dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan urut. Keduanya kumpulan data tersebut harus dijadikan satu tabel, sehingga dalam keadaan urut algoritma merge sort atau metode penggabungan dirumuskan dalam 3 langkah berpola divide and conquer. Adapun langkah kerja dari merge sort diawali dengan divide untuk memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian. Selanjutnya melakukan conquer
setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Proses rekursi berhenti jika mencapai elemen dasar. Hal ini terjadi bila mana bagian yang akan diurutkan menyisakan tepat satu elemen sisa. Pengurutan satu elemen tersebut menandakan bahwa bagian tersebut telah terurut sesuai rangkaian. Lalu ada quicksort. Quicksort berbeda dengan merge sort. Algoritma ini hanya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Divide. B. Conquer. Stack and queue. Queue merupakan salah satu contoh penerapan aplikasi dari pembuatan double linked list yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Secara harfiah, queue artinya adalah antrian. Adapun definisi stack atau tumpukan berkaitan dengan struktur data dalam pemrograman yang memiliki sifat LIFO atau last in first out. Selanjutnya ada antrian. Queue sebagai struktur data yang memiliki FIFO principle atau first in first out. Artinya data yang pertama kali masuk merupakan data yang akan keluar paling awal. Pada queue atau antrian terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung dan satu buah pintu keluar di ujungnya, di mana membutuhkan variabel head and tail atau depan atau front dan belakang atau rear. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali dijumpai penggunaan queue atau antrian. Misalnya saat seseorang mengantri di sebuah bank, antrian pembayaran tol, antrian pendaftaran lomba menyanyi, hingga antrian loket pembelian sebuah tiket pesawat, bus, dan lainnya. Adapun dalam bidang komputer adalah pemakaian sistem komputer berbagai waktu atau komputer berbagi waktu atau time sharing computer system, di mana ada sejumlah pemakai yang akan menggunakan sistem tersebut secara serempak. Lalu ada tumpukan atau stack. Stack mengikuti prinsip LIFO atau last in first out yang berarti elemen yang dimasukkan terakhir akan menjadi elemen pertama yang keluar dari urutan data. Penyisipan selalu dilakukan di atas atau top, dan penghapusan selalu dilakukan pada top. Dua operasi dasar pada stack adalah push atau operasi pemasukan elemen ke dalam stack, dan pop atau operasi pengambilan satu elemen dari dalam stack. Stack atau tumpukan termasuk list liner yang dikenali elemen puncaknya atau top, dan aturan penyisipan serta penghapusan elemen tertentu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.